Oke, selamat malam kakak-kakak semua. Eh, Malam. pada minggu depan ya, hari Minggu nanti kita akan bawain cerita Yusuf gitu. Kalau nggak salah, harusnya kisah Yusuf ini sudah ini ya, sudah ada kan ayat 37 Yusuf dan kebencian saudara. Oke. Jadi Sudah. Eh, sudah minggu lalu Kemarin itu ini karena ya. belum Belum karena ya? kan kita itu satu bulan itu cuma dua tema kan gitu. Oh, Jadi minggu kemarin itu ini cerita tentang Yakub dan Esau begitu. Seperti itu. Yakub dan Esau ini Jadi maksudnya. urutannya itu agak lompat-lompat begitu. Oke, baiklah. Nah, Yakub jadi eh, Oke, jadi ya bersyukurlah ya gitu. Karena saya nyiapinnya dari awal mula kehidupannya Yusuf gitu ya. Nggak awal mula banget, tapi setidaknya dari backgroundnya dia yang pertama di Alkitab gitu. hmm, Nah, pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Kejadian pasal 37 ayat 23 sampai 28, dilanjutkan pasalnya yang ke-39 ayat yang pertama sampai 23 gitu ya. Saya akan bacakan bagian pasal 37 ayat 23 sampai 28. Nah, saya butuh setidaknya dua volunteer untuk membaca yang bagian pasal 39 nih. Jadi ayat yang pertama sampai ayatnya 39, ayat pertama Iya. sampai 11, dan selanjutnya orang yang kedua. Ada yang mau volunteer? Nanti kalau enggak langsung dibaca aja ya setelah saya. Kejadian pasal 37 ayat 23. Sesampainya Yusuf kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah yang sangat indah yang dipakainya. Mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian mereka duduk untuk makan. Ketika mereka melayangkan pandang, mereka melihat kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead. Unta-unta mereka mengangkut damar, balsam, dan damar ladan. Mereka sedang dalam perjalanan membawa barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, apa untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Mari kita jual dia kepada orang-orang Ismail itu. Tapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Saudara-saudaranya pun mendengarkan dia. Ketika saudagar-saudagar itu lewat, Yusuf ditarik ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu mereka membawa Yusuf ke Mesir. Adakah yang hendak melanjutkan? 26 ya, Kak Ana. Ah, Kejadian 39 ayatnya pertama. Oh, 39. Pikir 37. Sekarang ayat ke berapa? Saya baca dulu boleh? Oh Boleh. ya. Yusuf dibawa ke Mesir, lalu Potifar, seorang Mesir, pembesar Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang membawa dia ke sana. Namun Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang berhasil. Ia tinggal di rumah tuannya orang Mesir itu. Tuannya melihat bahwa Tuhan menyertai dia dan bahwa apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Yusuf mendapat kemurahan tuannya dan menjadi pelayannya. Yusuf pun diberi kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya ke dalam tangan Yusuf. Sejak Yusuf diberinya kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ia menyerahkan segala miliknya ke dalam tangan Yusuf, dan dengan kehadiran Yusuf, ia tidak perlu lagi memusingkan apapun kecuali makanannya sendiri. Yusuf itu gagah perawakannya dan tampan parasnya. Beberapa waktu berserang, istri tuannya terpikat melihat Yusuf. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku.
Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan kehadiranku, tuanku tidak perlu lagi memusingkan apapun yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya ke tanganku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar daripadaku dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku kecuali engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun perempuan itu merayu Yusuf hari demi hari, ia tidak mengindahkannya untuk tidur dengannya atau menemani dia. Pada suatu hari, Yusuf masuk ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sementara tidak seorang pun dari seisi rumah itu berada di rumah. Kak Saur boleh lanjut ayat 12 sampai 23, Kak. Halo, Ya, aku ayat masih Alkitab yang lama ya, bukan TB2 nih. ya nggak TB2 aku apa-apa. ada di gereja. Oke. Oke. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku. Lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. "Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu," maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Allah, gitu ya. Kakak-kakak, kalau saya mau tunjukin gimana sih kehidupannya Yusuf gitu ya. Jadi kehidupannya Yusuf itu berawal dari dia anak emas gitu ya, anak kesayangannya Yakub. Lalu karena sangat disayang terjadilah pilih kasih gitu ya. Kakak yang membuat kakak-kakak Yusuf menjadi marah dan tidak suka kepada Yusuf gitu ya. Lalu dari pengalaman ini kemudian membuat Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya gitu ya. Kalau tadi dimasukin ke sumur mau dibunuh tapi diselamatkan oleh Ruben. Nah, tapi bagian yang kita baca ini Yehuda gitu ya kakaknya yang tadi langsung bilang daripada kita bunuh gitu ya. Apa untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya. Kalau gitu dijual aja gitu ya. Dijual ke orang-orang Ismail untuk dijadikan budak. Lalu Yusuf dibeli nih oleh pengawal raja dan bekerja untuknya. Di sanalah Tuhan menyertai Yusuf dan membuatnya berhasil. Ya, kalau dilihat-lihat kehidupan Yusuf nih kayak sinetron-sinetron gitu ya. Lalu udah diselamatin, bekerja dengan baik, disertai sama Tuhan, pekerjaannya berhasil, dia dipercaya. Ternyata istrinya, ini mohon maaf saya kurang istri ya. Jadi Yusuf sangat disenangi oleh Potifar, betul, tapi yang digambar maksudnya disenangi juga oleh istrinya. Dan kemudian uh, Yusuf menolak keinginan istrinya Potifar dan kemudian malah difitnah gitu ya. Akhirnya dia dimasukin ke dalam penjara. Lalu
Yusuf di penjara, tapi ini nanti akan menjadi kelanjutan sebenarnya, kelanjutan cerita di bulan Oktober gitu ya, yang nanti kita akan sama-sama tanggal 10 persiapan lagi. Nah, Yusuf di penjara. Waktu Yusuf di penjara, ternyata Yusuf juga dipercaya oleh kepala penjara gitu. Bahkan di sana dikatakan gitu ya, kalau si kepala penjara ini mempercayakan semua tahanan. Nah, ini gambarnya kuncinya itu dikasih ke Yusuf gitu ya. Dipercayakan semuanya ke Yusuf, Yusuflah yang mengurus dan kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Jadi kehidupan Yusuf ini kalau kita lihat gitu ya, dalam skala kehidupannya dia, sebetulnya ada senangnya, ada the highest point-nya gitu ya, ada happy-nya, ada sedihnya, ada di titik terendah, waktu habis di titik terendah bisa naik lagi gitu ya, dipercaya, dipercaya, dipercaya. Nah, kira-kira gambarannya ini untuk yang kelanjutannya ya. Dalam kehidupan Yusuf tuh kita menemukan nih, saat menjadi budak, Yusuf diangkat menjadi kepala rumah gitu ya. Ya. Lalu saat masuk penjara, dia berhasil jadi tangan kanan kepala penjara. Kemudian saat menjadi orang asing di Mesir gitu ya, justru dia diangkat menjadi penguasa Mesir. Dan kitab sangat jelas mengatakan gitu ya, di pasal 39 ayat 23, penyertaan Tuhanlah yang membuat Yusuf menjadi seorang yang berhasil. Ya, Kejadian 39 ayat 23. Karena Tuhan menyertai dia dan apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Lalu yang menjadi pertanyaannya buat kita sebetulnya dalam persiapan ini adalah apakah itu berarti kalau kita sedang mengalami dan menghadapi kegagalan, tanda bahwa Tuhan sedang meninggalkan kita. Kenapa pertanyaannya ini gitu ya? Karena seringkali ketika penyertaan Tuhan itu dirasakan kalau ada hal-hal yang sesuai nih sama kehendak kita. Atau apa yang kita harapkan terjadi. Kalau misalnya kita selamat gitu ya, dari apapun gitu. Pasti, wah Tuhan ini menyertai saya. Tapi kadang-kadang dalam masa-masa terpuruk, dalam titik terendah dalam hidup kita, justru seringkali gitu ya, atau mengalami kegagalan itu, jadi kita mikirnya, ini tanda bahwa kayaknya Tuhan tuh ninggalin deh gitu. Atau malah lebih sering gitu ya, saya buat salah apa ya? Kok saya kayaknya apes banget gitu. Kalau ngeliatin kehidupannya Yusuf, kalau orang awam gitu yang ngeliat nih hidupnya Yusuf kok keseringan apes terus gitu ya. Kalau nggak ngeliat gimana dia dibuat senang terus tapi jatuh lagi. Nanti ada sisi lagi naik lagi happy jatuh lagi gitu ya. Kok hidupnya kayak kalau ngelihat sisi negatifnya kok kayaknya gagal terus gitu ya si Yusuf ini. Apakah sebenarnya Tuhan tuh ada masa-masa Tuhan ninggalin gitu. Nah, itu yang mau kita renungkan gitu ya. Mungkin dalam kehidupan kita, dalam perjalanan iman kita. Lalu pertanyaan yang kedua, kemudian apakah kegagalan menjadi tanda bahwa Tuhan tidak lagi menyertai kita? Ini sama gitu ya, hampir sama pertanyaan yang pertama. Kadang-kadang sebagai manusia, karena kita jadi manusia yang sangat terbatas, baik secara pikiran gitu ya, keterbatasan bagaimana kita melihat gambaran besar rencana Tuhan dalam hidup kita, kadang-kadang gagal itu jadi momok gitu ya. Dan rasanya, apalagi di zaman sekarang tuh, gitu ya. Apalagi di zaman sekarang, kalau gagal tuh rasanya, aduh, bisa bukan cuman malu gitu ya, tapi kayaknya kadang-kadang bisa melukai harga diri gitu. Jadi harga dirinya bisa terluka gitu dan bisa menyalahkan Tuhan karena percaya bahwa segala apa yang diusahakan hasilnya harusnya baik gitu, tapi ternyata kadang-kadang enggak. Nah, apakah kita juga pernah berpikir demikian ketika kita menghadapi kegagalan, kesulitan, persoalan-persoalan dalam hidup kita?
Maka hari ini kakak-kakak kita mau persiapan dan mau merefleksikan ke diri kita sendiri juga gitu ya. Kalau kita ngelihat skala kehidupan kita nih dari kita kecil, ada nggak tuh momen-momen happy, momen-momen di titik terendah, momen-momen pernah ngerasain gagal, ngerasain kesulitan gitu ya dalam kehidupan kita. Lalu karena sekarang itu kan udah kita lalui, ya. Kalau sudah dilalui, ada hal yang bisa kita ambil positifnya, pasti kita udah bisa melihat bahwa itu bagian dari rencana Tuhan. Tapi pada saat di titik kegagalan itu, eh, apa yang kita pikirkan gitu ya? Karena sosok Yusuf ini sangat luar biasa gitu ya. Dimasukin penjara dari dia, kalau saya boleh beropini gitu ya. Waktu dia kecil dimanjain sama papahnya, dikasih kasih sayang, dia tuh bukan orang yang bijaksana gitu ya. Kenapa? Karena dia pamer tuh ke kakak-kakaknya. Dia punya mimpi, nggak dipakein saring dulu gitu ya, langsung dia sampaikan ke kakak-kakaknya. Udah perlakuan orang tuanya beda, dari papanya beda, ditambah dia kurang bijaksana gitu ya. Tapi dalam tempaan hidupnya dia nih, dalam proses kehidupannya dia dari dijual itu, kok bisa ya dia di dalam titik terendah hidupnya dia itu justru dia selalu dibuat berhasil. Apa rahasianya si Yusuf ini? Nah, sebelum masuk ke sana, pertanyaannya lagi buat kita gitu ya. Kira-kira apa sih yang selama ini menjadi ukuran keberhasilan kita? Kalau kakak-kakak mau sharing-sharing boleh nih. Jawab. Kira-kira selama ini atau saat ini kita mikirin keberhasilan itu yang menjadi ukuran keberhasilan kita itu apa? Jika sesuai harapan kita, Kak. Sesuai harapan. Yang lain, mungkin itu Ya, udah mewakili ya. terus Apa? Ya Kak Saur? saya, Kak, punya rumah Ya. bagus, mobil bagus, karir, Wah, Kak. iya rumah bagus, pokoknya sukses, berhasil gitu ya. Ya, Kalau sesuatu baik-baik aja dalam hidup ya. Oke. Aduh. Nah, ini ukuran keberhasilan. Mungkin kakak-kakak bisa setuju juga gitu ya. Ukuran keberhasilan tuh kalau keluarga harmonis, aman-aman aja, enggak ada percekcokan luar biasa gitu ya. Usaha yang kita upayakan berhasil. Terus nilai bagus nih kalau buat anak-anak. Rapotnya nggak ada merahnya, nggak remedial gitu ya. Tapi kalau buat orang tua, anak-anak sukses, pekerjaan sukses gitu ya. Dan itu ukuran keberhasilan yang sampai saat ini bahkan saya pun sendiri gitu ya. Apa sih itu ngerasain yang namanya ukuran keberhasilan tuh ya ini, yang baik-baik yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau di dalam Alkitab, kejadian yang dikatakan berhasil gitu ya, di ayat 39 ini, itu artinya selalu merasa makmur. Wah, selalu merasa makmur. Jadi kalau misalnya selalu merasa makmur, mungkin nggak dalam kondisi di penjara kayak Yusuf, dia bisa tetap dikatakan jadi orang yang berhasil? tidak, Kak. Enggak ya? Jadi apa yang dibilang di dalam Kejadian 39 ketika dikatakan apapun yang dikerjakan Tuhan, bahkan kalau kita lihat di ayat 30, bukan 37, 39 ayat 3 juga dikatakan. Tuannya melihat bahwa Tuhan menyertai dia dan bahwa apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Ya, Tuhan membuatnya berhasil gitu. Tuhan, Yusuf sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dia selalu merasa hidupnya tuh makmur. Mau dijadiin budak, ya rasanya makmur, berkecukupan,
Sehingga dalam pekerjaan yang dia lakukan tidak ada yang namanya apa tuh? Ambisi, menguasai ambisi untuk mendapatkan segala sesuatu yang dia harapkan, yang ia inginkan gitu ya. Tapi dia bekerja dengan rasa bahwa segala sesuatu yang ia kerjakan dengan baik karena dia sudah merasa makmur gitu ya. Jadi itu yang membuat dirinya selalu dibuat Tuhan berhasil. Nih, ternyata kakak-kakak belum balik dulu. Apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf ini adalah bahwa ia tidak mengukur keberhasilannya itu pada sesuatu yang rapuh. Yang rapuh itu apa aja? Sebenarnya yang tadi kita sebutkan itu segala sesuatu yang sebenarnya sangat rapuh, gitu ya. Kalau anak-anak gak sukses, bisa dibilang kita belum jadi orang tua yang berhasil. Apalagi tuh ada ungkapan ya, oh sekarang anaknya udah jadi orang kalau berhasil. Emang dulu waktu kecil bukan orang gitu ya. Jadi suka lucu kan? Orang hanya dilihat berhasil ketika dia sudah sukses mencapai sesuatu. Dan itu terjadi tuh dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Kalau jadi orang tua, anak-anak disebut sebagai orang kalau dia sudah berhasil, sudah bekerja, sudah mencapai sesuatu, sudah membanggakan baru disebut orang. Dan itu sangat rapuh karena kalau anak belum dapat pekerjaan, dan kalau situasinya belum sesuai, jangan-jangan kita jadi orang yang selalu merasa kurang gitu ya. Gak makmur tuh, merasa ukurannya bukan ukuran yang memang apa ya, kuat gitu ya. Tapi ukuran yang pada hal-hal yang rapuh, keberhasilan-keberhasilan gitu. Yang membuat Yusuf bisa bertahan dalam kehidupannya, dalam pasang surut kehidupannya adalah bahwa sekalipun dia di dalam penjara, ia tetap merasa makmur. Jadi apa yang dikerjakannya dia nggak mengeluh, tapi ya kerjakan dengan baik. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya, baik itu si Potifar, baik itu si kepala penjara, bisa melihat itu dan kemudian mempercayakan pekerjaan yang lebih besar kepada Yusuf. Karena Yusuf sendiri ketika ia dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan, ketika dia dalam titik terendah dalam hidupnya, dia tidak merasa kurang, gitu ya. Tapi selalu merasa makmur. Merasa makmurnya karena apa? Karena dia percaya Tuhan selalu menyertai. Jadi keberhasilan terjadi saat kita tidak pernah merasa kekurangan. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Yusuf ini kalau buat saya mentalnya kuat banget gitu ya. Mentalnya kuat banget, mental baja. Dari posisi anak kesayangan sampai jadi budak, tapi dia tetap bisa mengerjakan segala sesuatu dengan baik karena ternyata dia tidak mengukur keberhasilan dari apa yang ia dapatkan, tapi justru dari apa yang ia sudah rasakan, yaitu kepercayaan bahwa Tuhan selalu menyertai dirinya. Nah, ini pesan utama buat kita kakak-kakak, dan mungkin juga jadi buat refleksi buat diri kita sendiri. Terutama ketika kita masih mengukur keberhasilan dari hal-hal yang rapuh tadi, gitu ya. Dari hal-hal yang memang diukurnya oleh ukuran keberhasilan yang bisa dicapai. Gak ada yang salah sama itu, tapi kalau kita sangat bergantung pada keberhasilan dari hal itu aja, kita bisa jadi punya mental yang lemah gitu ya. Karena kita jadi selalu merasa kurang. Nah, Yusuf, dia bisa selalu merasa makmur, dia selalu bisa merasa cukup dengan apa yang didapatkannya dari perjalanan hidupnya, karena dia sudah percaya dan selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Dan itu terbukti. Terbukti dari bahwa dari mana sih cara Tuhan menyertai, dan ini hal yang mungkin sebetulnya sederhana, tetapi sulit untuk kita lakukan gitu ya.
yaitu menemukan orang-orang yang menolong kita dalam masa-masa sulit. Memaknai setiap peristiwa jatuh bangunnya kita tuh ternyata ada loh pertolongan Tuhan. Mungkin gak sesuai sama yang kita harapkan, tapi ternyata Tuhan tetap tolong gitu ya. Contohnya, gagasan bahwa Yehuda sama Ruben bilang kalau jangan, dia tuh kan saudara kita, masih darah daging kita. Masa kita mau bunuh? Jadi, kenapa nggak kita jual aja? Dan bertepatan dengan orang Ismail yang lagi bawa barang-barang jualannya, gitu ya. Jadi, bisa dibilang penyertaan Tuhan itu bahkan sudah dirasakan bahkan dari orang-orang yang kita anggap jahat, tapi ternyata punya gagasan yang bisa nolong kita, gitu ya. Gagasan-gagasan yang kita bisa bilang bahwa gagasan itu datangnya dari Tuhan. Mereka nggak jadi bunuh Yusuf, tapi mereka serahkan, mereka jual kepada orang-orang Ismail. Begitupun ketika Yusuf kemudian sampai ke Potifar. Sekalipun ada masalah, lalu dijeblosin ke dalam penjara, dipertemukan dengan orang-orang yang kemudian ternyata menjadi cara Tuhan menyertai Yusuf, gitu ya. Itu. Dari sini sampai situ dulu ada pertanyaan atau ada tambahan dari kakak-kakak? Apakah tanda diam itu tanda kakak-kakak mengerti atau sedang bingung? Kak Ana, selamat malam. Ini siapa ya, sorry. Saya Tuti. Iya, Kak Tuti, silakan. Ya, Kak Ana mau nanya. Tadi sehubungan Kak Ana membahas tentang latar belakang Yusuf yang anak manja, terus anak yang tidak bijaksana ketika menceritakan mimpi-mimpinya, ya. Lalu itu tiba-tiba kan sejak dia dimasukin ke sumur, terus diangkat, dijual, itu memang kita tidak melihat kan gerutu-gerutunya. Kalau sebagai anak manja kan pasti dia gerutu kan. Tapi di sini kita lihat selama masa penderitaannya itu dia tidak pernah menggerutu ya. Nah, itu di mana sebetulnya titik baliknya tuh Yusuf bisa seperti itu. Kalau kita pikirkan harusnya kan karakter itu sudah dibentuk sejak masa kecil ya, dididikan dengan benar oleh orang tuanya. Tapi ini kan Yusuf kita nggak melihat itu kan, sebaliknya. Nah, terus itu titik balik dia bisa nggak menggerutu. Nah, apakah itu karena kasih karunia Tuhan semata begitu, atau gimana Kak Ana? Terus dan baik, Kak Tuti. Jadi memang tidak disampaikan di Alkitab ya, kalau Yusuf itu mengeluh gitu ya. Tapi rasanya dia bisa dibuat berhasil. Bahkan yang di titik terakhir dia bilang bahwa engkau uh, merencanakan gitu ya, merangkakan yang jahat, tapi Tuhan tuh punya rencana yang baik gitu ya. Kan itu disampaikan oleh Yusuf juga gitu. Saya rasa titik baliknya itu adalah uh, justru dalam proses, sebenarnya juga dalam proses-proses di dalam dia di titik terendah gitu Kak Tuti. Cuma memang tidak disampaikan. Tidak disampaikan uh, karena setiap orang itu saya rasa prosesnya itu beda-beda. Hanya Yusuf termasuk yang cepat gitu ya. Mungkin dia merenungkan kehidupannya gitu ya. Kenapa itu semua bisa terjadi? Tapi yang pasti karena dia diberikan mimpi oleh Tuhan gitu ya. Bisa jadi bahwa itu yang pertama ia percayai. Gitu. Memotivasi dia ya berarti. Ya, bahwa kalau Tuhan kasih mimpi itu ke dia dan dia percaya gitu ya dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada dirinya gitu ya, maka itu yang membuat dia kemudian tidak menyerah gitu ya, tidak langsung menyalahkan Tuhan. Tapi dalam proses itu saya nggak bisa bilang, saya hanya bilang saya ralat gitu ya.
di Alkitab tidak disebutkan sama sekali, tidak disebutkan bahwa Yusuf itu meratap gitu ya. Pokoknya jadi budak, dibuat berhasil, dimasukin ke penjara, kemudian dibuat berhasil juga di penjara gitu. Dan tapi waktu dia ketemu sama saudara-saudaranya, ada di satu titik Yusuf itu menangis, ya kan? Menangis melihat saudara-saudaranya, dia menahan diri walaupun dia sudah memaknai gitu. Baik. Iya, tapi tetap ada proses itu. Jadi tetap ada proses itu. Titik baliknya bisa bisa kita katakan juga dalam proses titik terendahnya gitu ya. Baik Kak Ana. Ya, terima kasih Kak Ana. Ya, sama-sama Kak Tuti. Jadi prosesnya nggak instan, nggak seperti membalikan tangan dari. Ya, silakan Christopher. Iya kak, mau nanya aku kak. Mm-mm. Ini kan di kisah Yusuf ini ketika ia berjumpa dengan istri Potifar ini kan kontennya agak eksplisit ya kak. Nah, Mm-mm. nih ketika kita konteksnya ini kan anak sekolah minggu ya. Eh, Kira-kira bahasa yang tepat ketika kita mau menceritakan istri Potifar menggoda Yusuf itu gimana ya kira-kira kak? Tips kalau dari kakak. Itu sih kak. Terima kasih Christopher. Memang kalau dosen saya selalu berkata Alkitab itu bukan buku bacaan untuk anak-anak karena banyak cerita yang kurang pas untuk anak-anak gitu ya. Tapi yang Kak Christopher tanyakan ini itu sudah masuk ke konten. Jadi kita lanjut aja ke cerita gitu ya. Ini cerita balita kecil besar gitu ya. Dari cerita balita nggak perlu lengkap, apalagi ngomongin istrinya Potifar, tapi bisa kayak tadi lewat gambar dari anak yang disayang sama mama papa, kemudian tidak disukai oleh kakak-kakaknya gitu ya. Tapi ternyata Yusuf ketika dijual gitu ya, kemudian di ini sampai di situ aja, gak usah diceritain yang istri Potifarnya. Itu yang untuk kelas balita gitu ya. Sampaikan bahwa dari Yusuf senang-senang, hidupnya happy gitu ya, sampai hidupnya susah, terus happy lagi, itu dalam penyertaan Allah gitu ya. Dan penyertaan Allah itu membuat Yusuf kemudian bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, lalu dibuat berhasil. Karena apa? Karena Allah menyertai Yusuf gitu ya. Allah mengasihi Yusuf, menyertai, menolong lewat orang-orang yang ada di sekitarnya. Sama nih kayak kelas kecil juga. Jadi kalau di kelas kecil saya lebih eksplisit gitu ya, mengatakan bahwa ceritakanlah bagaimana Allah juga menolong, menyertai itu melalui kehadiran orang-orang lain gitu ya, melalui Ruben, melalui pedagang yang lewat, yang kemudian membuat dia sampai di titik ketemu sama Bapak Potifar gitu ya, lalu dipercaya. Cerita tentang istri Potifar hanya disampaikan uh, bahwa istri Potifar ini suka sama Yusuf, tapi Yusuf tidak suka. Kenapa? Karena jadi nggak usah dibilang mau tidur gitu ya. Kayaknya nggak usah, nggak perlu juga gitu. Tapi yang mau ditekankan baik lagi. Fokus yang mau kita sampaikan adalah jatuh bangunnya hidup Yusuf ini gitu ya. Itu dengan penyertaan Allah lah Yusuf bisa melewati itu semua gitu ya. Jadi kalau kita percaya bahwa Allah menyertai kehidupan Yusuf, seperti Yusuf gitu ya, bisa melewati persoalan-persoalan di dalam kehidupannya dengan baik, dengan berhasil. Orang melihat dia sebagai orang yang tetap percaya sama Tuhan, tetap melakukan pekerjaan dengan tanggung jawab gitu ya, dan itulah bentuk-bentuk penyertaan Allah itu. Sama di kelas besar juga. Kelas besar saya juga nggak rekomendasikan sama sekali cerita tentang istri Potifar gitu. Makanya tadi di awal saya buatin skala kehidupannya gitu ya. Uh, Scale of life-nya si Yusuf ini supaya kakak-kakak lebih mudah. Nanti bagian yang istrinya Potifar, kalau mau dilewatin nggak apa-apa gitu ya.
dihilangin aja langsung bahwa lalu terjadi masalah di rumahnya Potifar. Istrinya Potifar memfitnah atau tidak mengatakan hal yang benar tentang Yusuf. Hanya sampai di situ. Mengatakan hal yang bohong tentang Yusuf. Padahal Yusuf orang yang baik, tapi dikatakan bahwa Yusuf tidak baik gitu. Lalu dimasukkan ke dalam penjara karena Potifar percaya kepada istrinya. Gitu ya. Kita hilangkan godaan atau hal-hal yang vulgar yang disampaikan di dalam Alkitab untuk anak-anak, baik dari kelas balita sampai kelas besar. Tapi pesan dan fokusnya adalah bahwa di dalam kehidupan Yusuf ada kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, tapi karena dia percaya bahwa Allah menyertai, dia tetap bisa menjadi anak yang baik, anak yang percaya kepada Tuhan. Dan Allah yang menyertai dia adalah Allah yang selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya atau melalui hal-hal yang tadi Ruben, orang Ismail kayak gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi Kak, biasanya kan sebelum kita mau cerita, itu kita pembacaan teks dulu Kak. Kalau rekomendasi dari Kakak, kira-kira kita bacanya cukup dari mana sampai mana ya agar kita bisa lengkapin Ini ya, di ayat yang ke-39 kan ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Sampai ayat yang ke-6. Sampai di situ dulu. Lalu dilanjutkan di ayatnya yang ke-17. Ia pun menyampaikan kepada Potifar cerita yang sama katanya. Hamba orang Ibrani yang kau bawa kepada kita. Jangan deh. Mohon maaf kakak-kakak. Ayat 19. Mendengar cerita yang disampaikan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, bangkitlah amarah tuannya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dijebloskan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah ia dipenjarakan di sana. Jadi sampai di kecuali makanannya sendiri. Wah, hidupnya baik nih, kakak-kakak harus kasih ini ya, kayak pengantar. Nah, adik-adik kita mau lanjutin ke ayat 19. Ternyata dalam kehidupannya Yusuf, ketika dia sudah bekerja dengan baik, itu perlu disampaikan. Supaya nggak patah-patahnya itu nggak bikin bingung anak kok tiba-tiba udah langsung ke ayat 19 mendengar cerita, tapi disampaikan aja. Mungkin itu. Jadi ayat 39 terus ayat 1 sampai 6. Ini ayat 39-nya ya. Kalau ayat 37-nya kan aman. Ya. Ya kan? Ya, 37-nya aman. Jadi ayat yang ke-39-nya dari ayat ke-1 sampai ayat 6 titik lalu sampaikan kasih pengantar istri kasih pengantar bahwa terjadi masalah karena ada istrinya Potifar berkata bohong gitu ya, berkata bohong kepada suaminya. Apa sih? Yuk kita lihat di ayat 19. Mendengar cerita yang disampaikan istrinya kepadanya gitu ya. Lalu aku diperlakukan oleh hambamu itu. Diperlakukan apa? Katanya Yusuf tidak berlaku baik. Padahal Yusuf sangat baik dan dipercaya. Tapi karena tidak suka gitu ya. Itu aja sih Christopher. Lalu sampai di ayat 23. Ulangin ya Kak ya. Dari ayat 39 terus ayat 1 pasal 39 ayat 1. Iya, sampai 6. Di situ setelah itu kita akan kasih pengantarnya anak-anak biar nggak patah ceritanya agar tetap koheren ya. Baru langsung ke ayat 19 ya Kak. Iya, sampai 23. Kak Christopher ngajar di kelas besar. Iya. Kelas besar. Nggak kebetulan campur sih Kak. Agak kelas encoder campur sih sampai saat ini sih. Ada yang 1 SD sampai kelas 6. Oh, ini ya, yang ini ya.
Sunday Sunday school, Kak. SS Sunday SS itu. school. Oh, yang SS yang in English ya? Heeh. Iya. Nggak harus, kalau ada anak kelas satunya mungkin nggak harus Iya, nggak bacanya usah. full, tapi diceritakan aja nggak masalah. Soalnya campur, dibaca pun anak kelas 1 juga masih pelan-pelan kan Iya, ngikutinnya itu. iya. Sedangkan ayatnya sangat panjang. Jadi Heeh. mungkin Christopher nih anak STFT bukan ya? Iya betul. Adik tingkat. Nggak jadi Christopher, kalau ada kelas satunya buatku mending hmm, tidak dibacain. Pertama, ayatnya banyak. Nanti yang buat kelas 1 kasihan. Itu. Baik, Jadi baik. lebih baik ceritainnya bisa pakai gambar tuh. Naratif aja langsung gitu ya kak? Iya, naratif aja mending. Jadi kamu juga nggak kesulitan untuk motong-motong ceritanya. Udah bisa langsung difilter. Gitu ya. Oke, oke, siap. Thank you, Christopher. Oke, kita lanjut. Ayat hafalannya dari Mazmur 46 ayat 8. Tuhan semesta alam menyertai kita. Lalu dari 1 Korintus 16:23, kakak-kakak boleh pilih kalau Batita hafalnya masih pendek, mending uh, yang pendek aja gitu ya, yang Mazmur. Kalau bisa pakai gerakan supaya anak-anak bisa ngikutin gitu ya. Lalu 1 Korintus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Itu juga bisa pakai gerak. Untuk yang kelas besar, Kejadian 39 sampai 23. Tuhan menyertai Yusuf dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Lalu Yesaya 41 ayat 10, ini juga bisa dipakai untuk yang kelas besar, kelas 6 gitu ya. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Itu. Lalu, untuk aktivitas, kalau yang kelas kecil, saya belum dapat ide bagaimana. Kalau kelas besar, sebetulnya sharing itu sangat baik gitu ya. Jadi sharingnya bisa kalau di remaja kita lagi nyoba itu pakai games, pertanyaan, pakai kertas kayak tulisan, terus ada pertanyaan-pertanyaan, misalnya pertanyaannya bisa masa paling menyenangkan gitu ya, ceritakan masa paling menyenangkan. Lalu ada lagi masa yang membuat kamu merasa sedih, masa yang membuat kamu sedang kesulitan gitu. Terus sebutkan siapa nama yang kamu ingat pernah menolongmu, misalnya gitu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu kayak kocok arisan, nanti anak-anak dibagi dalam kelompok-kelompok kecil gitu ya, terus dimainin. Nanti akan bergiliran untuk tanya jawab. Melalui pertanyaan itu sebenarnya mancing anak-anak buat nggak perlu kita yang tanya, tapi karena dia dapat kertas itu, dia tinggal jawab gitu ya. Jadi sharing itu terjadi dan jalan gitu. Nah, itu untuk mendalami ya, mendalami bahwa kita nggak cuma dengerin ceritanya si Yusuf, tapi sebenarnya adik-adik udah tahu, udah bisa loh memaknai kehidupan adik-adik dalam masa senang, dalam masa sedih, siapa yang nolong, wah itu ternyata cara Tuhan menyertai adik-adik. Itu games yang bisa dimainkan. Itu ada pertanyaan lagi atau ada usulan-usulan? Kak? Ada pertanyaan, ada tambahan, ada usulan aktivitas juga boleh. Nanti saya carikan gambar-gambarnya yang Yusuf itu di Boleh. Bible apa free image Ya, ya. Ntar ya, di post di upload di grup GSM ya kakak-kakak. ya. Itu yang biasa ya, yang Mm-mm, emang mm-mm. biasa ini Atau dipakai. pakai yang tadi itu animasinya Kak Ana. Ya, Mm-mm, nanti saya bagikan PPT-nya, saya mm. edit dulu yang tadi soal Potifar gitu ya. Nanti mungkin buat yang kelas kecil juga bisa gitu ya. Kelas kecilnya nanti saya ilangin yang Potifarnya. Tapi ada naik turunnya. Kalau tidak ada, kita sudah cukup. Ya, kita hari ini satu itu ya seperti yang tadi saya sampaikan, satu bahan dulu nanti tanggal 20
satu bahan lagi gitu ya, supaya begitu. Oke, kalau begitu minta Tunggu, tolong yang Kak Ana. tadi, Eh, yang ya. tadi lagu-lagunya apa dong? Oh ya, lagu-lagunya Kak Ana. Heeh, Saya biasanya nyiapin lagunya ya. Yang ini saya belum siapin Kak. Nanti saya iya. share di WhatsApp aja ya Kak Audrey ya. Oh, Mm. oke, oke. Iya. Ya nanti Thank nanti dicemplungin di itu ya, di grup ya. Ya, Ya, atau nanti saya tambahin di PPT-nya juga. Ya, ya, betul betul. ya, ya, bisa. Kenapa Kak Repka? Sekalian Sunday School lagunya Ya, siap. dicemplungin. Ya, Wah, ya. Nanti oke. nanti Saya disertakan ke Kak Nova, nanti Kak Nova yang akan share. Heeh, Baik, Kak David. siap-siap. ya. Ya. Oke, kalau Selamat gitu melayani persiapan minta, kakak-kakak. minta tolong Kak Ana tutup dalam doa, Kak. Iya, iya, iya. Adakah yang mau didoakan khusus untuk perjamuan kasih tadi ya? Ya, Kalau yang sakit nggak ada yang sakit, semua sehat-sehat. ada. Ada. Oke, yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena pada hari ini Engkau menganugerahkan kami nafas kehidupan, kami boleh diberikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan dan tanggung jawab kami, segala aktivitas kami pada hari ini. Dan kami menyelesaikan persiapan sekolah minggu kami untuk hari minggu nanti. Ya Allah, kiranya di dalam persiapan kami untuk menceritakan kisah tentang Yusuf, Engkau yang boleh terlebih dahulu menolong kami untuk memaknai kehidupan kami, dapat melihat, menghayati bagaimana Engkau menyertai kami, perjalanan hidup kami dalam susah maupun dalam senang. Kiranya ya Tuhan, ketika kami dapat memaknai setiap peristiwa dalam kehidupan kami dapat membawakan cerita yang hidup bagi anak-anak kami. Dan kami juga ya Tuhan, mau belajar seperti Yusuf ketika di dalam kesulitan menghadapi tantangan, kegagalan, kiranya kami boleh tetap merasa bahwa kami selalu disertai Engkau, kami tidak kekurangan ketika kami sudah punya Engkau dan kasih-Mu cukup bagi kami. Kiranya ya Tuhan itu juga yang boleh kami ajarkan kepada anak-anak kami, yang boleh kami contohkan melalui sikap hidup kami, sehingga anak-anak bukan hanya mendengar dari cerita yang kami sampaikan, tapi juga melihat dari apa yang kami lakukan. Maka, pimpin dan tuntunlah kami dalam kehidupan yang kami jalani hari lepas hari. Kiranya kami boleh terus menjadi orang yang selalu mampu mengucap syukur dalam segala keadaan di dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk hari Minggu, ketika nanti kami akan bersama-sama melakukan perjamuan kasih, Tuhan yang tolong kami untuk menyediakan segala sesuatu yang harus kami persiapkan. Makanan, minuman, bahkan untuk anak-anak di setiap kelas kami. Sehingga kami boleh menghayati kasih Tuhan melalui perjamuan yang kami lakukan bersama-sama. Inilah kami ya Tuhan dengan segala keberadaan kami, Engkau yang terus menyalakan api semangat serta sukacita di dalam hati kami, sehingga kami boleh terus menyongsong hari-hari depan dengan penuh sukacita dan penuh keyakinan bahwa Allah menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Makasih Kak Ana. you, Kak Ana. Terima kasih, Kak Ana. Terima kasih.